Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Hafiz Tauhid. Saya NPM 1703 10101. Saya dari grup A sesi 1. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelarutan timbal balik sistem biner fenol dan air. Sebelumnya, apa sih pengertian dari itu kelarutan? Jadi kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu terlarut untuk dapat larut dalam suatu pelarut solvent. Kelarutan tersebut dapat bercampur secara sempurna, misalnya ini etanol dalam air, bercampur sebagian fenol dalam air, itu kan bercampur sebagian, ataupun tidak bercampur sama sekali. Nah, tingkat kelarutan tersebut dipengaruhi oleh perubahan suhu. Suatu fase dapat mengalami perubahan menjadi dua fase bila suhu berubah. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, kemudian kita masuk ke apa sih pengaruh dari kelarutan. Nah, kelarutan dapat dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam satu pelarut kesetimbangan. Larutan hasil disebut larutan jenuh. Zat-zat tertentu dapat larut dengan perbandingan apapun terhadap suatu pelarut. Contohnya nih ya, adalah etanol di dalam air. Sifat ini lebih tepatnya itu dalam bahasa Inggrisnya itu mousable. Larut umumnya merupakan suatu cairan yang dapat berubah zat murni atau campuran. Nah, kemudian pengertian dari kelarutan timbal balik, apa sih pengertiannya? Jadi kelarutan timbal balik adalah kelarutan dari suatu larutan yang bercampur sebagian bila suhunya di bawah temperatur kritis. Jika mencapai temperatur kritis, maka larutan tersebut dapat bercampur atau bisa kita artikan homogen. Dan jika temperaturnya telah melewati temperatur kritis, maka sistem larutan tersebut akan kembali dalam kondisi bercampur sebagian lagi atau heterogen gitu kan. Nah, kemudian tadi udah dijelaskan homogen dan heterogen, tapi apa sih pengertiannya dari campuran homogen dan campuran heterogen? Nah, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dilihat perbedaan zat terlarut dan zat pelarutnya, seperti air dicampur dalam gula. Ketika gula dicampurkan dalam air, itu kan dia diaduk-aduk gitu kan, terus kan nggak ada kelihatan gulanya, itu berarti tercampur atau bisa disebut dengan homogen. Nah, kemudian campuran heterogen, campuran yang dapat dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarut seperti air dicampur tanah. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis larutan. Berdasarkan kemampuan menghantar listrik, didasarkan pada daya ionisasinya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit yang terdiri dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah, serta larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantar arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, pengertian larutan elektrolit kuat adalah larutan yang mempunyai daya hantar arus listrik karena zat terlarut yang berada di dalam pelarut, biasanya air. Seluruhnya dapat berubah menjadi ion-ion dengan harga derajat ionisasi adalah 1. Kemudian larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan daya yang lemah dengan harga derajat ionisasi lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Kemudian yang terakhir larutan non-elektrolit. Pengertiannya yaitu larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Hal ini disebabkan kenapa? Karena larutan tidak dapat menghasilkan ion-ion atau tidak semua ion.
Kemudian ke materi selanjutnya yaitu wujud dan fase. Dalam satu campuran terdiri dari beberapa jenis zat. Dalam percobaan harus dibedakan antara fase dan wujud. Wujud fase adalah bentuk-bentuk berbeda yang diambil oleh berbagai fase dari berbagai macam materi yang berlainan. Wujud zat lebih ditekankan pada kualitatif suatu zat, sedangkan untuk fase zat adalah keadaan suatu zat yang seragam dalam komposisi kimia dan fisika. Suatu fase didefinisikan sebagai bagian sistem yang seragam atau homogen di antara keadaan submakropisnya, tapi benar-benar terpisah dan bagian sistem yang lain oleh batasan yang jelas dan baik. Campuran padatan atau dua cairan dapat bercampur tapi dapat membentuk fase yang terpisah. Sedangkan campuran gas-gas adalah satu fase karena sistem yang homogen. Kemudian selanjutnya yaitu temperatur kritis. Apa sih temperatur kritis? Jadi sebelum kita memahami temperatur kritis, jadi temperatur kritis itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu temperatur kritis atas dan temperatur kritis yang bawah. Pertama kita akan menjelaskan tentang temperatur kritis yang atas. Jadi temperatur kritis atas atau batas atas temperatur di mana terjadi pemisahan fase. Di atas temperatur batas atas, kedua komponen benar-benar tercampur. Temperatur ada karena gerakan termal yang lebih besar menghasilkan kemampuan campuran yang lebih besar pada kedua komponen. Kemudian temperatur kritis bawah, keadaan di mana di bawah temperatur itu kedua komponen bercampur dalam skala perbandingan, dan di atas temperatur itu kedua komponen membentuk dua fase. Beberapa sistem mempunyai temperatur kritis atas dan bawah. Sebabnya sesudah kompleks yang lama terurai sehingga kedua komponen dapat bercampur sebagian pada temperatur lebih tinggi. Gerakan termal membuatnya homogen. Ya, kemudian ke perhitungannya. Yang pertama, molaritas. Molaritas adalah jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, bisa kita rumuskan dengan molaritas sama dengan mol per volume. Terus yang kedua yaitu normalitas. Jumlah mol ekuivalen zat terlarut per liter, atau bisa kita rumuskan dengan normalitas sama dengan molaritas dikali dengan valensi, atau bisa juga dengan normalitas sama dengan gram per mr dikalikan 1000 per mililiter dikalikan dengan valensinya. Kemudian yang ketiga yaitu molaritas. M sama dengan jumlah mol dikalikan 1000 per gramnya. Nah, kemudian untuk yang fraksi mol, yaitu perbandingan antar jumlah mol suatu komponen dengan jumlah total seluruh komponen dalam satu larutan. Itu bisa kita tulis dengan persamaan X sama dengan N per N total. Nah, kemudian persen berat, jumlah gram berat terlarut per 1000 gram larutan, atau bisa kita tulis dengan persen W sama dengan berat total per W total kalikan dengan 100%. Nah, kemudian hukum Roth menyatakan bahwa pada suhu dari tekanan tertentu, tekanan parsial uap komponen A PA dalam campuran sama dengan hasil kali antara tekanan uap komponen murni A dan fraksi molnya XA. Bisa kita tulis dengan PA sama dengan PA absen kalikan dengan XA. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan antara lain, yang pertama jenis larutan, misalnya campuran minyak dan air yang tidak saling bercampur karena minyak bersifat non-polar dan air bersifat polar. Oleh karena itu, jenis larutan berpengaruh terhadap suatu kelarutan. Kemudian yang kedua suhu, semakin tinggi suhu maka kelarutan akan semakin besar pula. Kemudian yang terakhir yaitu tekanan. Dengan memperkecil tekanan maka kelarutan akan menjadi besar, di mana molekul akan dilombatkan sehingga akan mempercepat kelarutan. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang kelarutan timbal balik sistem biner fenol air. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.